Di sebuah kerajaan di Cina, diangkat seorang kaisar baru. Ia berasal dari keluarga yang miskin, namun ditolong oleh seorang wanita. Dan mereka pun bertunangan, dan ia berjanji akan kembali untuk menikahinya. Ia akan menyamar sebagai rakyat biasa saat kembali ke kampung halamannya. Saat mendekati kampung halamannya, kaisar menyuruh pasukannya untuk tidak mengikutinya. Dia ingin masuk sendiri sebagai rakyat biasa. Ajudannya khawatir jika terjadi apa-apa pada kaisar. Maka itu yang memberi sinyal bahaya jika kaisar membutuhkan bantuan. Ia minta kaisar melepaskan sinyal jika dalam bahaya. Akhirnya kaisar tiba di depan kota kelahirannya. Ini adalah Rinjani, tujuan kaisar pulang ke kampung halamannya. Dan pria ini adalah putra bupati di kabupaten itu, yang juga merupakan tunangan baru dari Rinjani. Tiba di kota, ternyata setiap warga yang masuk dipungut biaya masuk. Kaisar pun heran, kenapa bisa ada antrian panjang. Wanita ini mengatakan bahwa harus bayar masuk jika ingin masuk ke dalam kota. Kaisar pun heran, ini aturan apa? Wanita pun menjawab, memang ini aturannya. Putra bupati mau menikah, maka dipungutlah biaya. Ini adalah pemuda yang ingin masuk, namun tidak mampu membayar. Dia pun memohon agar diizinkan masuk. Dan dia nggak punya uang, cuma punya tanaman obat yang ia petik di gunung. Prajurit pun mengambil tasnya untuk sebagai ganti biaya masuk. Pemuda ini pun memohon untuk tidak mengambilnya karena itu untuk biaya obat ibunya yang sakit. Dia memohon agar diizinkan masuk untuk menjual tanaman obat itu. Prajurit pun marah dan memukul pria itu. Kaisar pun menolong pria itu dan mengatakan, kenapa kamu melakukannya? Kepala prajurit pun marah dan itu adalah aturan dari Kabupaten Jido. Dia pun menjebloskan pria itu ke dalam penjara. Kaisar marah, kenapa kalian harus memukul rakyat biasa? Kaisar menegur prajurit itu mengatakan bahwa mereka adalah sekelompokan perampok yang merampok warga. Prajurit itu marah dan memukul kaisar. Kaisar marah dan mengatakan, kamu kok berani memukul aku? Tiba-tiba datanglah putra bupati beserta tunangannya, Rinjani. Prajurit pun mengadu bahwa ada warga yang berkhianat dan tidak mau membayar uang masuk. Rinjani kaget melihat kaisar. Ia melihat, wah itu tunangan saya. Kaisar pun kaget bahwa ini adalah Rinjani, tujuan utama dia datang ke kampung halamannya. Syaka si putra bupati mengatakan, wah kalau calon tunangan itu akan kembali menjadi kaisar. Tapi ini kok cuma rakyat biasa seperti pengemis. Syaka meminta kaisar bersujud di depannya agar diampuni. Kaisar pun marah dan tidak mau. Dia berkata bahwa dia adalah kaisar, tapi mereka tidak percaya. Rinjani mengatakan bahwa Saka adalah putra bupati, tidak bisa dibandingkan dengan kaisar yang cuma seperti rakyat biasa, dan Saka pun adalah tunangan baru dari Rinjani. Kaisar pun kaget, kok kamu mau menikah dengan Saka? Kamu kan akan menunggu saya pulang dan menikah dengan saya. Rinjani pun mengatakan bahwa kamu pun berjanji akan menjadi kaisar setelah pulang nanti. Tapi kamu bukan kaisar, kamu pengemis. Buat apa aku menikahi pengemis seperti kamu? Aku akan menikah dengan Saka putra bupati, dan aku akan menjadi menantu bupati. Sedangkan kamu apa? Kaisar pun mengatakan, kamu tidak tahu apa yang kamu korbankan, dan menampar kaisar. Kaisar pun marah, kamu berani memukul aku? Syaka mengatakan ayahku adalah bupati dan ucapannya adalah hukum. Rinjani memohon kepada
kepada Syaka untuk menghukum kaisar itu. Kaisar kaget atas perubahan sikap dari Rinjani. Syaka meminta prajurit untuk menghukum kaisar. Mereka pun mulai memukul kaisar dengan kejamnya sampai kaisar mengalami luka. Namun kaisar tidak tinggal diam. Dia pun marah dan mengatakan, "Kalian akan menanggung akibatnya." Kaisar pun berusaha berdiri dan mengatakan bahwa kamu akan menyesal. Kaisar melepas sinyal bahaya untuk meminta bantuan kepada prajurit. Prajurit yang melihat sinyal bahaya itu segera bereaksi dan segera bergerak ke arah kaisar.